Hai, ketemu lagi di workshop John Arif. Senang sekali bisa bertemu dengan Anda lagi. Semoga kita semuanya selalu diberi kesehatan, sehat walafiat. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas sebuah alat. Ini adalah mesin bor ya. Dan ini bukan bor duduk atau drill press. Ini adalah magnetic drill press. Jadi sama-sama bor duduk, bedanya dia tidak duduk di atas meja, tapi dia lebih duduk di langsung kepada objek yang akan kita kerjakan, yaitu metal. Oke, memang nggak banyak juga yang review magnetic drill press ini. Yang saya tahu hanya channelnya G3, channel Mas Gugun ya yang punya ya. Jadi hanya dia, dan ini yang kedua saya. Iya memang, betul kata Mas Gugun bahwa tidak banyak orang yang mereview ini karena memang ini tidak banyak digunakan untuk home use ya, untuk workshop hobi ya. Ini lebih ke industrial. Jadi jika Anda seorang kontraktor ataupun Anda punya jasa metalworking untuk project-project yang besar, ini pasti Anda gunakan. Dan iya, ini adalah produk dari Molar. Yang saya punya ini adalah tipe MED 2500 atau tipe 25 mili. Molar profesional itu memproduksi 3 jenis, yaitu MED 2300 yaitu 23 mili, MED 2500 yaitu ini, dan MED 2800. Jadi itu adalah tipe yang paling besar dari Molar, yaitu 28 mili. Oke, apa saja sih yang ada di dalam box pembelian? Kita akan lihat. Nah, box pembelian Molar ini dia menggunakan packaging kayu ya. Karena ini bor beratnya itu 25 kg. Pantas saja mereka menggunakan packaging menggunakan kayu ini, yaitu triplek ya. Oke, apa saja yang didapatkan di dalam box pembelian? Ini kita dapat 3 buah. Ini adalah untuk handle yang akan kita pasang di magnetic drill press-nya. Kita juga dapat tali. Oke, di dalam sini terdapat manual book. Oke. Nah, ini adalah sleeve, arbor sleeve, atau umumnya orang bilang adaptor. Dan untuk Molar profesional ini tipe 28, tipe 25 itu menggunakan arbor dengan ukuran MT3. Ini adalah arbor sleeve adaptor dari MT3 ke MT2. Ini adalah MT2. Oke, selanjutnya kita mendapatkan, ini adalah kunci untuk membuka arbor ataupun mata bornya. Dan di dalam packagingnya juga terdapat, ini ada carbon brush, jadi untuk pengganti, spare pengganti, sama fuse atau sekring. Nah, kenapa dia disebut dengan magnetic drill press? Karena memang ini dilengkapi dengan magnet yang sangat kuat ya. Jadi di alas bawahnya ini adalah magnet. Jadi magnet itu adalah magnet elektrik, bukan magnet permanen ya. Jadi dia pada saat berfungsi sebagai magnet, pada saat dia di trigger atau ditombol. Pada saat ditombol on, magnet ini akan mengunci atau bersifat sebagai magnet, menempel pada bidang-bidang logam. Dan dia ada 2 tombol, yang satunya untuk drillnya, untuk drill switch-nya, yang satunya adalah untuk magnetic switch-nya. Nah, kegunaan magnetic drill press ini sebetulnya adalah kegunaan yang tidak bisa dijangkau oleh bor duduk biasa atau drill press biasa ataupun dengan hand drill. Jadi karena kapasitas untuk pengeboran
ini adalah termasuk kapasitas besar ya, 25 mili, kita bisa saja menggunakan 16 atau 18 mili atau 20 mili ya. Tapi untuk ukuran di atas 16 sampai dengan 25 mili kita jarang menggunakan bor tangan, karena itu pertama itu sangat berbahaya. Jadi untuk mengobor kapasitas di atas 16 mili sampai dengan 25 mili itu butuh mesin bor yang torsinya besar. Nah, torsi besar itu tidak diimbangi dengan tenaga penahan yang besar, maka itu akan menjadi resiko yang sangat berbahaya buat operatornya. Jadi, untuk pengoboran 16 mili sampai dengan 25 mili, Anda tidak dianjurkan menggunakan hand drill besar ya. Itu agar tangan Anda tidak ikut melintir pada saat Anda terjadi mata bor itu terkunci pada medianya, maka tangan Anda akan terkunci. Tapi jika Anda menggunakan magnetic drill press ini, hal itu tidak akan terjadi. Karena kebanyakan produsen untuk magnetic drill press ini menggunakan daya magnet yang sangat besar. Jadi resiko-resiko melintir seperti itu tidak akan terjadi di magnetic drill press. Nah, kegunaan magnetic drill press ini sebetulnya tidak hanya di kondisi horizontal. Magnetic drill press ini bisa dipergunakan untuk media kerja yang vertikal, bahkan menggantung di atas. Jadi ini memungkinkan sekali untuk pekerjaan-pekerjaan di posisi yang sangat sulit, yang tidak bisa dijangkau oleh bor duduk ataupun hand drill Anda. Oke, kita akan jelaskan spesifikasi dari Molar Professional Magnetic Drill Press ini. Sebelumnya kita pasang dulu. Oke, untuk Molar Professional MED 2500 ini spesifikasinya sudah terlihat di nameplate ya. Dia maksimal diameter untuk mata bornya di 25 mili. Terus dia punya RPM ya. RPM-nya adalah 300. Loh, kok hanya 300? Nah, perlu kita pahami bahwa untuk pengeboran itu tidak perlu RPM sampai dengan ribuan. Seperti magnetic drill press ini adalah 300 RPM, itu adalah RPM yang ideal untuk pengeboran dengan torsi yang sangat tinggi. Selanjutnya adalah traveling ya, jarak traveling. Untuk Molar Professional MED 25 ini jarak travelingnya di 180 mm atau 18 cm. Jarak traveling itu adalah jarak pada saat di titik atas seperti ini sampai dengan ke bawah mentok itu di 18 cm. Di sini tertera attraction. Attraction itu daya tarik menarik ya. Jadi attraction itu adalah kekuatan dari elektromagnetnya. Jadi kekuatan tarik menariknya itu adalah 14.000 Newton. Anda bisa bayangkan ya, kalau Anda menonton impact wrench, testing impact wrench sampai 400 Newton, bisa membuka baut dengan ukuran 32 sampai dengan 700 Newton, itu aja kekuatannya udah besar ya. Ini 14.000 Newton. Bayangkan. Intinya apa? Selain dibuat ngebor nih, alat juga bisa dibuat untuk fitness. Tahu sendiri kan, bobotnya 25 kg. Ya. 25. Itu bisa untuk fitness. Ini yang ngangkat seminggu aja jaminan deh. Badan Anda jaminan, berotot semua. Jangan seperti saya. Jadi itu tadi spesifikasi dasar ya. Nah, mata bor apa yang digunakan pada magnetic drill press ini? Jenis mata bor yang digunakan adalah mata bor taper. Nah, untuk magnetic drill press Molar ini arbornya mereka menggunakan MT3. Artinya Anda bisa menggunakan mata bor yang berjenis MT3. Nah, mata bornya hampir seperti ini. Ini saya membeli ya, ini adalah mata bor SUS atau SUS. Mata bor SUS ya. Ini untuk link pembelian Anda bisa cek di kolom deskripsi. Jadi kebetulan saya membeli mata bor. Ini adalah MT2, ini adalah MT1. Saya membeli dua mata bor. Jadi ini saya gunakan untuk pre-drill
sebelum saya ngebor untuk ukuran yang paling besar. Arbornya Molar MED25 ini mereka menggunakan MT3, sedangkan saya membeli MT2. Sebab di dalam paket pembelian Molar menyediakan MT3 ke MT2. Ini adalah sleeve converter arbor atau orang bilang biasanya adapter ya. Nah, untuk sleeve ini kenapa Molar menyediakan? Sebab untuk mata bor ukuran MT3 itu harganya sangat fantastis. Dari mulai di atas 500.000 sampai dengan di atas 1 juta. Itu tergantung ukurannya untuk yang MT3. Nah, kenapa Molar menyediakan sleeve arbor ini? Ini mungkin karena Molar melihat bahwa Anda bisa saja membeli MT2 dengan harga yang relatif lebih murah ketimbang MT3. Sebab MT3 mata bornya jelas-jelas sangat mahal. Saya juga membeli lagi yang sleeve arbor untuk konverter dari MT3 ke MT1. Ini adalah sleeve arbor MT3 ke MT1. Ini mereknya Lexis. Untuk pembeliannya semua ada di deskripsi ya. Ini adalah MT3 ke MT1. Fungsinya apa? Jika saya membutuhkan mata bor yang kecil ukuran 10 mili seperti ini, saya tidak membutuhkan MT3 untuk bor sekecil 10 mili, yang itu akan lebih mahal lagi. Jadi ini harganya lebih, istilahnya lebih ramah di kantong ya kalau kita menggunakan MT1. Makanya yang Anda butuhkan hanyalah konverter dari MT3 ke MT1. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah tidak bisa menggunakan mata bor biasa seperti mata bor pada umumnya seperti ini ya? Nah, bisa. Anda menggunakan magnetic drill press ini, Anda bisa menggunakan mata bor biasa asalkan Anda membeli namanya chuck bor. Ini adalah kepala chuck bor dengan kepala MT3. Nah, kebetulan ini adalah kepala chuck bor untuk mesin milling saya ya. Jadi ini sebetulnya tidak cocok, cuman ukurannya sama. Ini MT3, cuman beda jenis. Kalau ini MT3 taper ya, kalau ini MT3 M12. Ini bisa saja dipasang seperti ini, cuman nanti mengeluarkannya susah ya. Jadi dia harus menggunakan MT3 yang sistem taper seperti ini ya. Ini sistemnya sistem baut M12. Ini kebetulan punya milling saya. Ini hanya bisa dipasang seperti ini. Dan ini pun sudah terpasang ya. Jadi Anda bisa menggunakan jenis mata bor biasa untuk mesin drill press magnet ini. Itu lebih ke untuk saving budget di mata bornya. Cuman untuk mata bor biasa seperti ini biasanya kita maksimal di 16 mili atau di 20 mili. Dan ya, satu lagi, jika Anda mengerjakan untuk posisi vertikal atau posisi menggantung di atas, Molar juga menyediakan tali. Ini adalah tali yang disediakan dalam paket pembelian. Tali ini sebetulnya fungsinya adalah sebagai safety atau holder. Jadi pada saat Anda mengebor posisi vertikal, tali ini bisa diletakkan atau diikatkan pada handle ini. Jadi pada saat Anda pengeboran vertikal ataupun menggantung di atas, kita menghindari celaka ya. Jadi safety itu nomor satu. Karena jika terjadi listrik padam, maka magnet atau kekuatan daya tarik menariknya dari magnet ini akan hilang, tiba-tiba hilang. Dan ini harus Anda gantungkan pada struktur yang Anda bor. Jadi di mana media yang Anda bor itu dia harus digantungkan dekat dengan struktur tersebut. Asumsinya jika listrik padam, maka bor ini tidak akan jatuh ke bawah atau menimpa Anda. Nah, kita sekarang akan membahas soal harga. Jadi magnetic drill press keluaran dari Molar profesional ini yang tipe MED 2500 ini dibanderol 3 jutaan. Jadi 3,1-an lah, sekitar segitulah. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung kepada tes percobaan pengeboran pada media vertikal. Oke, bagi Anda yang kurang paham cara mengenai pemasangan dan melepas
arbor taper ini atau mata bor taper, caranya sangatlah mudah. Tinggal pasang sesuaikan dengan slot, kita ketuk sedikit, dan ini adalah kunci untuk pembukanya. Nah, ini tinggal kita pukul saja, dia akan jatuh sendiri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengetesan untuk pengeboran. Kali ini saya akan menggunakan pre-drill dulu sebelum saya mengebor menggunakan mata bor 20 mili. Oke, itu tadi adalah sekilas demo dari magnetic drill press punya Molar Profesional. Oke, sekarang kita akan masuk di pro dan kontra ya. Buat saya untuk yang pro-nya adalah kekuatan magnet dari drill press ini sangat kuat. Jadi kalau tadi Anda lihat saya mengangkat saja nggak kuat, mungkin jika saya punya alat katrol ya, alat katrol dan timbangan gantung, saya ingin mengukur sebetulnya. Nanti akan saya buatkan video tersendiri pada saat mereview ulang. Oke, itu pro yang pertama. Pro yang kedua adalah torsi dari motornya sendiri. Itu torsinya sangat besar. Tadi dilihat dari pada saat saya melubangi untuk plat dengan ketebalan 15 mili. Ketebalan 15 mili itu untuk plat sangat tebal. Bahkan saya tidak menggunakan pre-drill atau lubang awal, jadi saya langsung mengebor dengan mata bor 20 mili. Dan itu tidak ada sendatan ataupun tidak ada istilahnya itu sampai menyangkut, tidak ada. Jadi dia berjalan sangat smooth. Itu kalau build quality-nya menurut saya solid ya. Yang saya tidak suka ya, yang saya ini masukan juga buat Molar Profesional ya. Yang saya tidak suka adalah ini. Cover dari nameplate ini di dalamnya sebetulnya bolong ya. Di dalamnya ini adalah instalasi dari perkabelan atau wiringnya, dia ada di dalam sini. Jadi ini adalah plat aluminium yang tipis. Ini sempat kepentok ya. Jadi sempat kepentok, dia istilahnya itu dia penyok sampai ke dalam, dan akhirnya saya luruskan lagi ini.
Ini ada di dua sisi. Ini juga sangat tipis. Harusnya molar bisa ya meningkatkan kualitas lah dengan menggunakan plat besi setebal 1,5 mili atau 2 mili lah paling tidak, agar kelihatan lebih solid. Ini oke, overall bagus. Saya tidak ada komplain dari kekuatan dia, torsi dia, speednya dia juga sudah ideal, dan travelingnya dia smooth, dia tidak ada goyang. Ini hampir tidak ada goyang ya. Jadi naik turunnya dia punya rel itu betul-betul dia presisi, dia tanpa goyang. Oke, sampai di sini review dari saya untuk molar profesional ini. Ini adalah drill press magnet. Untuk link pembelian Anda bisa cek di kolom deskripsi. Akan saya berikan semua link pembelian untuk semua alat yang saya gunakan tadi. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Anda terhibur dan menjadikan ini sebagai pengetahuan baru. Dan jangan lupa tetap sehat. Kita akan ketemu lagi di project DIY dan review selanjutnya. Sampai jumpa.